Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, M. Raffi Habibi. Saya Adib Baginda. Saya Ahmad Ridho Fadila. Di sini kami ingin menjelaskan dan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir semester yang mengangkat tentang sensor pendingin ruangan. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan program PLC yang telah kami buat, yaitu di program PLC ini kami memakai satu buah push button off dan dua buah push button on, yaitu on otomatis dan juga on manual. Nah, jadi di sini kami memakai internal relay juga sebagai pengunci, dan kami memakai sensor suhu ruangan dan sensor gerak. Yang dimana sensor suhu ini ada tiga, bisa mendeteksi tiga suhu, yaitu yang pertama dingin, yang kedua hangat, yang ketiga panas. Sedangkan sensor gerak bisa mendeteksi tiga keadaan juga, yaitu yang pertama sunyi, yang kedua sedang, dan yang ketiga dalam keadaan ramai. Di program ini juga memiliki tiga kecepatan pendingin ruangan tersebut. Yang pertama kecepatan slow atau pelan, yang kedua yaitu kecepatan medium atau sedang, dan yang terakhir yaitu kecepatan fast atau yang paling cepat. Dan kami juga memiliki menggunakan motor sebagai beban atau pendingin ruangan tersebut. Jadi di ruangan kerja itu memiliki satu buah push button off, dua buah on, dan sensor suhu, sensor gerak, dan sebagainya. Itu yang untuk sensor ruang kerja. Dan yang kedua, di sini kami memakai sama, kurang lebih hampir sama. Jadi di sini satu buah push button off, dua buah push button on, yaitu on otomatis dan on manual. Kurang lebih sama seperti di ruangan kerja. Ini ruangan istirahat. Yang kedua ini ruangan istirahat. Dan begitu juga untuk ruangan meeting. Ruangan meeting kurang lebih hampir sama. Jadi di program ini kami memiliki tiga ruangan, yaitu yang pertama ruang kerja, dan yang kedua ruang istirahat, dan yang ketiga yaitu ruangan meeting. Mungkin untuk penjelasan cara kerja atau prinsip kerja, cara bekerjanya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Oke, terima kasih Adib. Selanjutnya kami berdua akan melanjutkan menjelaskan mengenai HMI tentang sensor pendingin ruangan kantor. Di kantor ini terdapat 3 ruangan. Yang pertama itu ruangan meeting, ruangan kerja, dan ruangan istirahat. Langsung saja kita masuk ke ruangan meeting. Di ruangan meeting ini terdapat sebuah pendingin yang bisa dinyalakan 3 mode kecepatan, yaitu kecepatan slow, medium, dan fast. Nah, pendingin ini dapat diatur dengan input sensor suhu dan sensor gerak, dan juga bisa diatur secara otomatis maupun manual. Langsung saja kita coba untuk secara otomatis kita atur jamnya. Di sini pada ruang meeting ini kami setel untuk menyala pada hari Rabu dan jam 8 sampai 11 siang. Kita atur pada hari Rabu jam 8 siang, berarti kita atur jam 7, 59, 58. Nah, maka ketika jamnya sudah pada jam 8 dan dia sensor suhu dan sensor geraknya mendeteksi bahwa ada perubahan, maka pendingin akan menyala. Ketika sensor suhunya mendeteksi dingin dan sensor geraknya mendeteksi sunyi, maka pendingin akan menyala secara slow. Lalu ketika sensor suhu
mendeteksi hangat dan sensor gerak mendeteksi sedang, maka pendingin akan menyala dalam mode medium atau kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Selanjutnya, ketika sensor suhu mendeteksi pada kondisi panas dan sensor gerak mendeteksi ramai, maka pendingin akan menyala secara cepat, cepatnya secara maksimal atau di sini fast. Nah, bisa juga ketika sensor suhunya mendeteksi panas, sedangkan sensor geraknya mendeteksi sunyi, maka pendingin akan menyala dalam mode medium atau sedang. Dan begitupun sebaliknya. Ketika sensor suhu mendeteksi dingin dan sensor gerak mendeteksi ramai, maka kipas akan menyala pada mode medium. Nah, bisa juga ketika ini ketika otomatis. Namun bisa juga ketika ruang meeting ingin digunakan oleh pekerja di luar jadwal yang sudah ditentukan, yaitu pada hari Rabu, maka pekerja dapat menekan tombol push button manual. Nah, maka kipas akan bekerja seperti tadi, sensornya akan mendeteksi. Nah, begitu. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya pada ruangan kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rido. Oke, di sini kita pindah ke ruang kerja yang dimana prinsip kerjanya hampir sama, namun berbeda pada siklus waktunya saja. Di ruang kerja ini, kami menyemati waktunya pada jam 8 pagi hingga jam 5 sore, pada hari Senin sampai hari Jumat. Langsung saja kita buktikan dengan meeting waktunya. Ini kita akan setting waktunya pada jam 7, 59, 55. Ketika sensor suhu mendeteksi keadaan dingin, sensor gerak mendeteksi keadaan sunyi, maka pendingin ruangan akan menyala dalam kecepatan slow. Ketika sensor suhu mendeteksi keadaan hangat, sensor gerak mendeteksi keadaan sedang, maka pendingin ruangan akan berpindah ke kecepatan medium. Dan juga ketika sensor suhu mendeteksi keadaan panas, sensor gerak mendeteksi keadaan ramai, maka pendingin ruangan akan berpindah ke kecepatan fast atau lebih cepatnya. Selanjutnya kita akan mengetes pada waktu mati otomatis pada jam 5 sore apakah dia akan mati. Ini kita setting pada jam 4, 59, 55. Kita tunggu. Ya, di sini terbukti jika melewati jam 5 sore atau di pas jam 5 sore, maka pendingin ruangan akan mati secara otomatis. Selanjutnya kita berpindah ke ruang istirahat. Nah, di ruang istirahat ini konsepnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, namun yang berbeda itu pada waktu otomatisnya, siklus waktu otomatisnya. Di sini ruang istirahat kami setel pada jam 11 siang sampai jam 1 siang di setiap hari Senin sampai hari Jumat, berbarengan dengan ruang kerja. Langsung saja kita setel pada waktu hidupnya, yaitu kita setel di jam 10, 59, 58 AM siang, pagi. Nah, di sini kita lihat ketika jamnya berubah jam 11, maka pendingin ini akan otomatis menyala. Lalu kita selanjutnya buktikan pada untuk otomatis matinya, yaitu pada jam 12, 59, 58 PM. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ketika waktunya melewati jam 1 siang, maka pendingin ini akan otomatis mati. Baiklah, sekian pemaparan atau presentasi dari kami yaitu program PLC yang bertajuk Sensor Pendingin Ruangan pada Perkantoran. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas akhir semester ini yaitu bahwa apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah instalasi kendali logika terprogram ini dapat diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada industri dan perkantoran. Mungkin itu saja dari kami pada kali ini. Mau kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.